Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nur Azizah. Perkenalkan, nama saya Alven Madia Mawati. Nama saya Rima Sari Ramadhani. Nama saya Willy Bagus Samudra. Perkenalkan, nama saya Leoni Sandra. Nama saya Muhammad Masjidullah. Nama saya Nira Mawati. Nama saya Kela Tania. Nama saya Melani Matasari. Perkenalkan, nama saya Alvin Stephen. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahman. Nama saya Sylvia Tani Putri. Nama saya Maulana Bila. Perkenalkan, nama saya Gia Cintang Lorenza dari Universitas Dianuswantoro. Dasar Negara Indonesia. Yang ada di benak saya mendengar kata Pancasila yaitu landasan dan acuan bagi warga negara Indonesia. Menurut saya, Pancasila itu adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menurut saya itu dasar negara, yang berarti panca itu yang berarti 5, dan sila yaitu yang berarti aturan atau prinsip. Menurut saya, Pancasila sendiri itu merupakan pedoman hidup bangsa bagi negara Indonesia. Yang ada di benak saya ketika mendengar kata Pancasila, yang pertama adalah dasar negara, yang kedua pedoman hidup, yang ketiga ideologi bangsa Indonesia. Pancasila itu dasar negara yang kita jadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika saya mendengar kata Pancasila, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Menurut saya, Pancasila itu ideologi negara, landasan hukum negara. Intinya, perilaku warga negara Indonesia itu berlandaskan Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, Pancasila merupakan ideologi bangsa atau merupakan falsafah negara Indonesia. Namun, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan juga sila yang artinya aturan. Berarti Pancasila merupakan pedoman kita sebagai warga Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut saya, sebenarnya pada tahun 2020 ini masih banyak orang yang berpedoman pada nilai Pancasila. Akan tetapi, tidak banyak juga orang yang melanggar sila-sila pada Pancasila, sehingga adanya kelunturan pada berpedoman dengan Pancasila. Itu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seluruh rakyat warga Indonesia. Menurut saya, demokrasi Pancasila di tahun 2020 ini semakin maju, di mana globalisasi juga semakin maju. Demokrasi di tahun 2020 ini saya rasa bagus karena walaupun terkena pandemi ini, masyarakat tidak mengeluarkan suaranya dengan demo, tetapi dengan menggunakan platform di internet yang telah tersedia. Yang kedua, menurut saya demokrasi Pancasila pada tahun 2020 ini masih tetap kurang. Jadi Pancasila sendiri belum benar-benar menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat berdemokrasi. Karena bagi saya saat ini pun masih adanya dominasi antara kaum minoritas dan mayoritas. Entah mana yang lebih dominasi, namun seharusnya demokrasi sendiri itu tidak ada dominasi. Pendapatku di demokrasi ini dirasa cukup bagus ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pendapat saya tentang demokrasi di tahun ini, meski adanya pandemi ini, masyarakat Indonesia masih bisa bermusyawarah atau berpendapat melalui internet dan sosial media masing-masing. Sudah. Yang pertama itu percaya dengan adanya Tuhan, dengan beribadah. Saya kurang menerapkan 5 sila Pancasila. Menurut saya sudah menerapkan sila-sila dalam Pancasila. Menurut saya sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan saya sehari-hari. Menurut saya sudah ada beberapa sila 1-5 yang sudah saya terapkan kepada kehidupan sehari-hari yang saya lakukan. Menurut saya sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari saya. Ya, saya telah menerapkan 5 prinsip Pancasila. Sudah dengan rajin beribadah, menghormati agama lain, tidak membedakan, menghargai hak orang lain. Sudah. Dari sila pertama saya mempunyai agama. Saya sudah sangat toleran dengan teman saya yang berbeda agama. Saya sudah menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari saya. Seperti contohnya pada sila pertama, saya beribadah dan juga saya menghargai agama-agama orang lain di sekitar saya. Pengamalan
seorang muslim harus sholat, beribadah, ngaji, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita sebagai manusia itu harus adil, harus mempunyai etika yang santun. Sila ketiga, saya selalu menjaga persatuan dalam bermasyarakat. Sila keempat yaitu menghormati pendapat orang lain, menjunjung persatuan, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana saya menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Dan kemudian saya peduli sesama manusia. Contohnya saya peduli terhadap teman saya, di mana saya tidak membeda-bedakan dia teman saya dari suku ataupun ras manapun, dan saya bersikap adil kepada mereka. Harapan saya di hari ulang tahun Pancasila ini, masyarakat Indonesia bisa bersatu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Harapan saya di lahirnya Pancasila tidak muluk-muluk amat, ya tingkatkan terus demokrasi serta kurangi rasa rasisme di tahun ini, apalagi masih ada walaupun sedikit tentang rasa rasisme. Di hari lahir Pancasila ini saya ingin mengatakan selamat hari lahir Pancasila, mari jalin persatuan dan hormati perbedaan. Kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Saya berharap semoga muda-mudi Indonesia di era sekarang ini bisa menerapkan nilai Pancasila agar menjadi generasi pemimpin bangsa yang cerdas. Semoga Pancasila lebih sakti, lebih hebat lagi, dan semoga Pancasila semakin jaya. Harapan saya tentang Pancasila adalah semoga warga Indonesia lebih paham dan lebih menghargai tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Harapan saya di hari Pancasila ini, pemuda Indonesia dapat menghafal Pancasila, tetapi juga jangan cuma bisa menghafal, bisa menerapkannya juga kandungannya ada di Pancasila, sila 1 sampai sila 5. Apa harapan saya ulang tahun Pancasila di ulang tahun kali ini, semoga pada masyarakat Indonesia bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila. Harapan saya terhadap Pancasila yaitu semoga banyak warga negara Indonesia yang semakin memahami Pancasila dan benar-benar menerapkan sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila. Karena sebenarnya Pancasila itu memiliki arti yang baik. Pancasila mengajarkan kita untuk bertoleransi dan menghargai sesama. Jadi saya berharap banyak warga Indonesia yang semakin memahami dan mengenal Pancasila, sehingga Indonesia sendiri dapat menjadi negara yang lebih baik dan nyaman untuk ditinggali. Harapan saya tentang Pancasila, semoga Pancasila tetap menjadi pedoman bangsa Indonesia dan dapat dikenal di seluruh dunia. Harapan saya di tahun 2020 ini, ya semoga seluruh warga Indonesia dari yang muda sampai yang tua bisa menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Harapan saya adalah semoga seluruh rakyat Indonesia dapat berpedoman pada Pancasila agar menjadi jasa kembali dan selalu merdeka. Pancasila membuat perbedaan menjadi kekayaan, Pancasila merajut keragaman menjadi keindahan, dan Pancasila itu menyatukan. Maka dari itu ada istilah kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Harapan saya untuk Pancasila adalah semoga Pancasila tetap dijunjung tinggi oleh warga negara Indonesia dan juga semakin banyak orang-orang yang menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Tiga kata untuk Pancasila. Pancasila itu kesatuan, pedoman, dan prinsip. Jaya selalu Indonesia. Pancasila, the best future. Pancasila memang terbaik. Pancasila sebagai ideologi negara. Tiga kata untuk Pancasila: bersatu, berdaulat, dan jaya. Sakti, abadi, dan jaya. Tiga kata untuk Pancasila yaitu Pancasila itu keren. Pancasila itu sakti. Yang pertama hebat, yang kedua ideologiku, yang ketiga love. Tiga kata untuk Pancasila:
persatuan, pedoman, dan fondasi. Sakti, panutan, dan tetap jaya. Pancasila itu keren, kemudian penting, dan berguna. Pancasila dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.